Haleluya. Bapak Ibu percaya Yesus juru selamat? Bapak Ibu percaya Yesus juga Tuhan? Amin. Jadi jangan bingung ya, kalau kita mendengar hari ini yang viral berkata bahwa yang jadi juru selamat itu hanya Yahweh saja. Yesus itu bukan yang sebenarnya. Saudara, percayalah, Yesus satu dengan Bapa. Artinya kita kenal Bapa itu daripada Tuhan. Dia sama sehakikat dengan Bapa di surga. Amin. Nah, saudara, malam hari ini saya mengajak kita belajar tentang iman. Kita belajar tentang perkawinan di Kana. Saudara, hari-hari ini ketika dalam siaran live, saya melihat bahwa ada banyak orang yang tahu firman, tapi mereka selalu bertanya, bagaimana saya mengalaminya? Bagaimana saya mengalaminya? Saya ketika merenungkan firman Tuhan, saya diingatkan tentang sebuah kisah mujizat yang Yesus lakukan tentang perkawinan di Kana. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu belajar sama-sama, kita lihat bagaimana kita mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Buka dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Pertanyaan saya, bisa jadi ibu Yesus diundang dan menjadi termasuk orang yang mengurus acara untuk perkawinan di sana. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3 kita baca sama-sama. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara bisa bayangkan sejenak dalam sebuah resepsi di mana makanan pembuka dan makanan penutupnya sudah habis. Berarti acara perkawinan itu akan menjadi acara yang penuh dengan celah. Anggur bicara tentang sesuatu yang melambang sukacita. Anggur adalah bicara sesuatu kebahagiaan. Kalau anggurnya habis, berarti mereka sedang ada dalam masalah yang besar. Ayat 4, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5 baca sama-sama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi baca sama-sama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 baca sama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 sama-sama. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara, yang pertama, perhatikan di ayat yang keempat. Waktu mereka menghadapi masalah yang besar kehabisan anggur, saudara, ibu Yesus berkata seperti ini. Saudara,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ayat ini sudah saya baca berulang-ulang. Tapi dalam beberapa waktu, dalam minggu-minggu ini, Tuhan bicara kuat dalam hati saya seperti ini. Apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Saya tanya, apa Tuhan maksudnya? Saudara mengetahui banyak firman, bagus. Tapi kalau kita tidak mengeksekusi atau mengaplikasikan apa yang kita tahu, nothing. Ibu Yesus berkata kepada pelayan dan berkata, apa yang dikatakan dia, buat aja. Di sana rema Tuhan bicara. Bapak Ibu Saudara, bahwa iman kita harus muncul dari sebuah pengenalan. Amin. Ayo katakan dengan saya, imanku harus muncul dari pengenalan akan Tuhan. Saudara, kenapa Ibu Yesus berkata kepada pelayan itu, sekalipun waktunya belum tiba untuk Yesus mungkin melakukan mujizat, tapi Ibu Yesus percaya siapa Yesus itu. Kenapa? Karena dia ibu yang secara jasmani mengandung Yesus yang adalah dari benih Roh Kudus. Saudara, ketika saya menangkap ini, dia kenal siapa Yesus ini. Nah, saudara, dalam hidup kekristenan hari ini, ada banyak orang tahu yang namanya hal-hal iman, tapi hanya di pikiran, hanya di pengetahuan, hanya ada sekedar jadi sesuatu knowledge dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah kenal, apalagi mengalaminya. Maka hari ini ada banyak orang Kristen, mereka gampang terombang-ambing, imannya tidak kokoh. Mereka hanya sekedar tahu. Mari hari ini belajar. Apa yang kita tahu harus muncul dari sebuah pengenalan. Dan kenyataannya adalah pengenalan akan Tuhan itu akan mendatangkan banyak anugerah dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, perhatikan, kita buka dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, umatku, my people are destroyed because lack of knowledge. Tapi dalam terjemahan lain kata knowledge itu dipakai kata vision. Orang yang tidak punya visi, artinya sebuah pengenalan akan Tuhan, saudara, hidupnya akan dirusak, hancur di sana. Makanya kenapa banyak orang Kristen capek dalam hidupnya. Seringkali imannya itu hanya dipompa-pompa. Imannya hanya gini, aku percaya. Kayak motivator, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Bayar seminar, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Pulang rumah, iki piye. Banyak orang kan gitu. Di gereja, kamu bisa, saya bisa, kita bisa. Setelah pulang ke rumah, di sanalah peperangan rohaninya. Banyak orang berpikir, utangku banyak Pak. Di gereja kita dengar, Tuhan kita bisa, dengan Tuhan kita bisa. Kamu bisa? Iya kita bisa. Sampai rumah, piye bayar utangnya? Banyak orang langsung down, lalu akhirnya mikir, wis rasa gereja-gerejoan. Imannya hanya jadi sebuah konsep, pengetahuan aja, tapi tanpa sebuah pengenalan. Dengarkan ini Bapak Ibu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ibu Yesus kenal siapa Yesus. Maka dia berkata kepada pelayan-pelayannya, pokoknya apa yang diomongin, lakukan aja. Tidak usah dibantah, kerjakan aja. Hari ini kekristenan kita, kenapa tidak penuh kuasa? Karena kita hanya pakai pikiran, kita hanya main di masalah logika.
Padahal bicara tentang iman adalah bicara tentang yang melebihi logika, yang supranatural terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Mari sama-sama ngomong, aku harus kenal Tuhan. Saudara, bagaimana kita kenal Tuhan? Saudara, dulu ada pujian lama. Lagunya kayak gini. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi, semuanya sia-sia saja. Kalau kita kenal Tuhan hanya mau kagum, heran-heran tok, saudara. Heran ya, dahsyat, dahsyat. Itu ya kesaksiannya Bapak itu, dahsyat. Nah kesaksianmu, orang. Itu ditolong Tuhan, padahal pujiannya lama. Apa? Kalau lain ditolong, saya juga. Betul kan? Yang sekono ditolong, harusnya kita pun ngalami sama Tuhannya. Tapi kenapa? Kalau lain ditolong, kita ngomong, aku kapan Tuhan? Saudara, kita mengenal Tuhan lewat roh dan firman-Nya. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman saat kita bergaul dengan Roh-Nya yang memimpin kepada kebenaran dan bergaul dengan firman-Nya yang adalah kebenaran. Bapak Ibu, putuskan itu dalam hidupmu. Kalau engkau ingin terus hidup berjalan dengan iman, kenal Tuhan seumur hidup kita. Amin. Amin. Jangan jadi Kristen kebanyakan, Bapak Ibu. Saudara, Yesus itu sangat dikagumi orang pada masa itu. Nanti saudara buka di Yohanes 6. Dia buat mujizat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Semua orang mengagumi hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi lihat Bapak Ibu, setelah itu orang-orang itu datang lagi pada Yesus. Lalu Yesus ngomong kayak gini, kamu datang kepadaku hanya karena engkau ini mau ngejar roti gratis kan? Walaupun di PCC Anda pulang dapat roti, tapi tujuannya bukan itunya. Sing sepakat katakan amin. Bukan itu. Lalu orang ini yang ikut berbondong-bondong Bapak Ibu, setelah mendengar perkataan Yesus, minggat kabeh Bapak Ibu. Dan dia ngomong ke sama murid-muridnya yang inti, kamu nggak pergi juga. Malah diusir Bapak Ibu. Ayo, nek lungo-lungo aja. Artinya apa? Sama berkata, kalau iman kita tidak didasarkan pada pengenalan akan Tuhan, semua akan gampang terombang-ambing. Tapi waktu kita kenal lewat Roh-Nya, kita bergaul dengan Roh-Nya, saat kita menyembah Tuhan tadi, saya tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menolong kita berdoa. Orang yang berdoa dalam roh dengan keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus tolong kita. Mungkin ada yang datang dengan masalah. Saudara, Roh Kudus semakin waktu engkau menyembah, Dia menolong kita. Firman-Nya menolong kita dalam ketidaktahuan kita. Maka iman kita harus didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-6 dan 7. Saudara, tiba-tiba Yesus, sepertinya penulis Yohanes ini saudara,
Dia setelah diomongkan apa yang dibuatnya, lakukan itu, tiba-tiba langsung diceritakan kayak terpotong. Di situ ada 6 tempayan. Disediakan untuk pembasuhan. Saudara ngerti pembasuhan itu buat apa? Untuk nyuci kaki, Bapak Ibu. Kan mereka pakai kasutnya nggak kayak kita. Kalau Bapak Ibu ke gereja saya, harus lepas ke sepatu. Tapi waktu itu Bapak Ibu, semua kemana-mana, mereka ada di padang pasir, kaki kotor Bapak Ibu. Maka disediain di depan rumah itu tempat kayak tempat basuhan untuk basuh kaki, nyuci kaki. Baru masuk ke tempat pesta. Saudara, di situ ada 6 tempayan pembasuhan yang masing-masing isinya 3 buyung, 2-3 buyung. Nah, saudara, lalu Yesus berkata sama pelayan, perhatikan ini. Ini ngomong sama pelayan loh. Isi semua itu penuh dengan air. Saudara, saya mau tanya, gampang nggak? Ngisi tadi tempat pembasuhan dengan air gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Ini ditanyai jemaatnya luar biasa. Tempat pembasuhan itu diisi air gampang atau tidak? Gampang Bapak Ibu. Tinggal nimba air, dimasukin ke tempat pembasuhan. Tapi yang jadi masalah demikian. Setelah itu Yesus berkata, sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka kehabisan apa? Anggur. Kan ada lagu, anggur merah. Enggak. Saudara, mereka ngisinya apa? Air. Waktu disuruh ngisi air itu gampang Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah, cedok bawa ke pemimpin pesta. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Mereka tahu yang diisi apa? Air. Waktu saya baca ini Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, dari semalam aja saya tuh nggak tidur. Saya mikir, kalau yang jadi pelayannya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semua, Anda mau lakukan itu? Ini pesta beneran loh Bapak Ibu. Bukan pesta etok-etokan Bapak Ibu. Jadi, waktu mereka kehabisan anggur, lalu dicedok dibawa ke pemimpin pesta. Karena pemimpin pesta akan nyicipi dulu. Anggurnya masih terbaik, berarti kita akan pesta. Panjang tambah panjang lagi. Orang Israel, kalau menikah, ada acara kawinan gitu Bapak Ibu, jauh lebih lama. Kenapa? Karena mereka nunggu saudara-saudara dari tempat untuk datang ke tempat itu. Sembari menunggu yang lain, maka mereka akan buat itu panjang acara. Dan salah satu hidangan yang harus ada adalah anggur. Nah, yang diisikan pelayan adalah toyo petak, banyu. Pertanyaan saya munculnya kayak gini. Waktu dibawa ke pemimpin pesta, kita semua kan bisa mikir, butuh anggur, tapi sing dibawa air. Kalau Bapak yang digituan gimana Pak? Mau nggak Pak? Bawa. Kita akan mikir, aku yo pelayan-pelayan, tapi maaf, mungkin kita akan ngomong, tapi aku rak goblok. Loh betul. Coba mikir. Di sana hanya butuh satu kata Bapak Ibu. Kerjakan dalam ketaatan. Waktu saya merenung ini Bapak Ibu, nggak iso tidur Bapak Ibu. Kalau itu saya akan berontak. Kalau di situ ada pelayan yang banyak, wes kowe ae, kowe ae. Ini berkaitan dengan acara pestanya. Tapi lihat, waktu mereka belajar untuk nurut seperti yang Ibu Yesus tadi katakan, apa yang dikatakan, buatlah itu, kerjakan aja. Mereka bawa. Saya mau tanya, airnya berubah jadi anggur, waktu kapan Bapak Ibu? Sempat mikir gak?
Waktu dibawa ke pemimpin pesta atau waktu dicedok sama pemimpin pestanya? Ayo. Bapak Ibu tahu kan anggur sama air beda kan warnanya? Tahu ya? Ini wajahnya gini suci kabeh gitu gini. Tahu kan bedanya? Jadi kapan berubahnya itu kapan? Sekarang saya kasih pertanyaan nih. 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Berubahnya di mana? Ayo, sempat mikir nggak? Ayo. Berubahnya di mana? 5, jelas 5 itu dihitung yo 5. Betul kan? 2 ikan sebelah saya. Kan Yesus didoakan mengucap syukur, setelah itu bagikanlah. Berubahnya bisa ngasih makan 5.000-nya di mana? Ayo. Apa tiba-tiba langsung abot langsung ini Bapak Ibu? Enggak. Tapi berubahnya adalah ketika mereka membagikannya. Bertindak seperti yang Yesus katakan. Ada kata anablepo, di mana mata mereka ditujukan kepada hal yang ilahi. Jadi kan mereka suruh bagikan. Mereka bagi. Waktu dibagi, tiba-tiba enggak pernah habis. Sampai sisa berapa Bapak Ibu? Yang bawa 5 roti 2 ikan siapa Bapak Ibu? Siapa? Tahu namanya siapa? Roti boy. Bukan itu bercanda. Atau lagi. Saudara, sama Bapak Ibu. Waktu mereka membawa, saya tahu airnya, air tetap jadi air. Tapi waktu mereka bertindak aja nurut. Waktu dicedok pemimpin pesta, saat dicicip itulah air jadi anggur. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan berapa banyak yang kita tahu, berapa banyak yang kita masukkan dalam pikiran kita, tapi berapa banyak yang kita mau kerjakan untuk kita ikutin perkataan Tuhan. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Berapa waktu yang lalu saya itu diundang teman saya di Riau untuk pelayanan di pedalaman di Tanjung Medan. Itu dari Riau masih 6 jam lagi ke Tanjung Medan. Lalu dari Tanjung Medan masuk ke sebuah daerah pedalaman yang namanya Tobing Tinggi. Bapak Ibu, di Tobing Tinggi itu nggak ada sinyal handphone, nggak ada listrik, jadi listriknya masih pakai diesel. Saya KKR di sana. Dan waktu kita nyampe ke sana itu sudah teler Bapak Ibu. Kenapa? Perjalanan lewati gunung, lewati lembah, dan itu musuhnya itu sama debu dan truk Bapak Ibu. Sampai sana, jadi pendeta datang, karena di sana mayoritas saudara-saudara kita dari halak kita semuanya Bapak Ibu, orang-orang Batak sepanjang ini. Jadi pendetanya kadang, pendetanya wes teko, semua langsung ngumpul ke gereja, dinyalain. Baru datang, kita lagi pengumuman semua sepanjang jalan itu, semua lagi ngumpul, tiba-tiba ada satu orang itu tergopoh-gopoh naik motor Bapak Ibu. Lang, Pak pendeta tolong doakan anak kita mau mati Pak. Saya mikir, loh anak-anakmu kok bingung mati? Dia baru lahir Pak, kalau di daerah ini Pak, kalau sampai anak 3 hari, tiba-tiba nangis menjerit itu kayak, dia itu ketakutan dengan apa, meninggal gitu Bapak Ibu. Saya sama teman saya, ya udah kita nyusul. Saya tanya teman saya yang pendeta ini, tahu tempatnya? Tahu. Ya namanya wis gelap Bapak Ibu. Dia jalan di depan kita itu terus hilang Bapak Ibu. Nah saya tuh pakai handphone tak gini, gak ketok Bapak Ibu. Itu jalan gak ketok. Tahu Bapak Ibu, ketika motor itu dilihatin, kiri kanan ini jurang ternyata Bapak Ibu. Kita muter-muter, jalan wis gak tahu kemana. Tapi teman saya untungnya dituntun Tuhan sampai ke sana. Nah ini peperangannya di sini. Waktu sampai di sana, betul Bapak Ibu, itu satu daerah itu sudah nunggu di sana. Intinya ginilah, kalau ini sampai lewat
hari ini masih nangis-nangis terus. Mereka punya sebuah kepercayaan, ada yang ngambil. Saya datang ke tempat itu, wes capek, muka debu, saya langsung ngomong gini, Tuhan, aku harus ngopo. Tuhan bicara gini, berdoa, urapi bapaknya, urapi ini. Kamu bawa minyak, doakan aja. Lepaskan kuasa Tuhan di sana. Dan ternyata mereka bukan orang Kristen. Keluarga ini tuh, apa ya, mereka percaya Kristen tapi juga ada kepercayaan lain kepada roh leluhur lah gitu. Saudara, saya nurut, saya berdoa. Bapak Ibu, saya ngomong, anakmu pasti sembuh. Baru lahir, masih merah, pasti sembuh. Saya bilang gitu. Saya doain urapin. Waktu ngurapi ini Bapak Ibu, ya namanya pendeta karismatik, ya doain urapi dalam nama Yesus. Saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Saya doakan, rumah itu dikuduskan, berdoa, diurapi gini. Anak ini saya ngomong kayak gini, dalam nama Yesus, aku perkatakan tidak akan mati. Selesai, karena ditunggu KKR sana. Saya selesai gini. Malam itu Bapak Ibu, ini disaksikan warga di sana. Ada sesuatu yang diceritakan, sesuatu yang keluar dari anak yang nangis sampai kejer itu, muka itu membiru, karena tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Dan mereka lihat anak ini tiba-tiba terdiam. Dan maaf, mereka masih mau disusu ASI sama gini. Padahal selama 3 hari nggak pernah mau minum, selalu tumpah, nangis gak karu-karuan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya dengar ceritanya, satu keluarga bahkan satu daerah itu akhirnya dibangun satu gereja karena mereka lihat kuasa Tuhan dari anak kecil ini yang harusnya secara kuasa okultisme dia bakalnya mati untuk ditumbalin. Tapi dengarkan ini, kuasa Tuhan jauh lebih hebat karena kuasa Tuhan lewat satu keluarga ini ingin menyelamatkan daerah itu. Anaknya hidup dan hari ini gereja Tuhan dibangun di sana. Katakan amin. Waktu saya lihat itu Bapak Ibu, saya waktu pas lihat kondisinya, saya dikirim foto pelayanan, saya lihat gini, kalau Tuhan bekerja, ketika ada orang berkata, ya Tuhan aku mau. Saudara, urusan kita itu, bagian apa yang aku kerjakan, aku lakukan. Urusannya Tuhan, biarkan Tuhan yang kerjakan. Nah, seringkali kita, orang Kristen, ngurusi bagiannya Tuhan, bagian kita, tidak pernah dikerjakan. Bahasa Inggrisnya keren. You do your part, I do my part. Tuhan akan kerjakan bagiannya dalam kita. Pasti diselesaikan. Kita ini kerjakan bagian kita dalam anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayo lakukan bagian kita. Hanya butuh orang yang mau melakukan dalam yang namanya ketaatan. Ayat terakhir Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bagaimana sisi ketaatan. Lukas 5 ayat 4-6. Perhatikan ini Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 4-6. Haleluya. Lukas 5 ayat 4-6. Perhatikan ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus itu ngajar dan dia naik ke perahu Simon ini. Sepanjang malam Simon nangkap ikan tapi nggak dapat apa-apa. Dia berlayar, dia pergi untuk menangkap ikan, sepanjang malam dia nggak dapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan di ayat yang keempat, tolong dibuka ayat keempat. Saudara, di ayat yang keempat, waktu Yesus ngomong, bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jala. Yesus itu ngomongnya dalam bahasa aslinya,
tebarkan jala-jalamu. Jala yang kau punya, yang sedang dikukuti, yang mau diberesin, tebarin semua. Seperti itu. Tapi dijawab Simon kayak gini, di ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dijawab Simon, tak tebarkan satu jala. Nangkap ya? Yesus nyuruhnya apa? Tebarkan banyak jala. Tapi dieksekusi sama Simon, ditebarkan satu jala. Dalam bahasa Inggrisnya di King James juga dikatakan, ketika Yesus menyuruh dipakai kata nets, tapi ketika Simon meresponi, hanya pakai kata net, satu jala. Nah, ketika saya merenung ini loh Bapak Ibu, kenapa ada banyak yang bocor dan tercecer? Karena kita ini gak ikuti apa yang Tuhan mau itu secara utuh, penuh. Kalau Simon hari itu, dia tebarkan semua jala, saya yakin ceritanya, tidak akan ada ikan yang tercecer karena jalannya koyak. Jadi saya menangkapnya. Waktu Yesus menyuruh tebarkan banyak jala, Simon ini kan capek sepanjang malam gak dapat apa-apa. Wes, sungkan, wes, nggo nyeneng-nyeneng kayak tebarine siji. Nangkap ya? Kenapa? Karena untuk ukuran ini Bapak Ibu, orang nangkap ikan itu malam hari. Tapi Yesus ngajar, itu sudah di waktu yang siang. Jadi waktu Simon yang adalah nelayan, dia berpikir, sepanjang malam aku udah kerja aja nggak dapat apa-apa. Tapi ya udahlah, demi sungkan sama ini, guru ini, ya harus tebarkan satu aja. Yang terjadi, dapat ikan, tapi jalannya koyak. Berarti ada banyak yang tercecer, yang hilang. Ini bicara tentang sesuatu. Kalau jalan sama Tuhan, ngikuti Tuhan, aja separuh-separuh Bapak Ibu. Seperti tadi pelayan berkata, cedok bawa ke pemimpin pesta. Iman kita juga harus merespon, ya Tuhan. Urusan di sana, urusannya Tuhan. Bagianku, aku kerjakan apa yang memang Tuhan suruhkan atasku. Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, kenapa banyak orang nggak ngalami utuh dalam hidupnya, diberkati tapi malah justru membuat koyak dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita nggak ikut sepenuhnya. Ada pujian berkata, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ada banyak orang ikut sekarang, gak kesukaan dalam hidup kita, hanya separuh. Bahkan kadang seperti nabi-nabi yang lihat di depan itu Bapak Ibu, Elia mau diangkat ke surga, Elisa itu tepat ngikuti Elia. Elisa ngikuti. Tapi banyak nabi muridnya hanya lihat dari kejauhan. Mabur gak yo? Diangkat Tuhan gak? Nah gitu Bapak Ibu. Ada banyak orang itu lihat Tuhan itu dari kejauhan. Alah serapopo, yang penting cek ketok gini. Dengarkan ini. Kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita ketika kita ini nggak mau seutuhnya nyemplung di situ. Maka ada pujian kan ngomong, gandol Gusti. Amin. Bapak Ibu mau gandol Gusti? Ngerti nggak gandol itu maksudnya? Berarti Bapak Ibu benar-benar nempel, gantung sepenuhnya sama dia kan? Betul kan? Ada banyak orang nyanyinya gandol Gusti, gondal gandul, kayak gandul sepenuhnya Bapak Ibu. Amin. Gandul sepenuhnya. Udah ikuti. Bapak Ibu kan kita digambarkan Tuhan itu gembala yang agung, kita ini apa? Domba. Dudu bebek. Bapak Ibu tahu,
orang yang angon bebek. Bebeknya di depan, yang gembalanya di belakang. Yo, awas. Kalau domba itu ngikuti, makanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sepenuhnya ikut aja Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya belajar kayak gini, Tuhan, aku nggak ngerti besok. Aku nggak tahu bahkan ke depan. Tapi yang aku tahu bahwa kalau aku ngikut Tuhan, aku percaya rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun ada banyak problem, pergumulan, ada banyak hal, bahkan tadi pujian tadi, sekalipun ada banyak yang ninggalkan, dengarkan ini, aku tetap memilih untuk percaya Tuhan. Orang yang kayak gini Bapak Ibu, percaya, hidupnya nggak usah minta berkat, diberkati Tuhan pasti. Saya tuh ngajarin ke jemaat apa? Gak usah jadi orang yang ngikuti Tuhan. Berkati aku Tuhan. Percayalah, hidup yang kita hidupi adalah berkat Tuhan. Amin ya. Jadi hari ini apa Bapak Ibu? Udah ngikut sepenuh hati. Ikut, jangan separuh-separuh. Kalau mau lakukan sesuatu, lakukan. Saya tahu kita semua mungkin sering ngalami banyak kegagalan, banyak hal yang membuat kita kadang lelah. Tapi ini waktunya kita datang. Yesus ngajari, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ngikut aja. Pikulah kuk yang kupasang. Kata kuk itu bicara pasangan. Sebelah Yesus, sebelah kita. Alias apa? Sebenarnya Tuhan yang akan bawa kita. Ngikut aja. Hidup kita akan ada dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak mau ngikut sepenuhnya? Jadi nggak boleh sungut-sungut ya. Ada banyak orang itu kalau ngikut Tuhan nggak lagi punya masalah, langsung sama katane. Jangan jadi Kristen katane. Jadi Kristen yang mengalami Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Ini anak saya nih. Saya punya pengalaman dalam hidup, Bapak Ibu. Anak saya ini waktu pas masih kecil ini. Dulu anak saya yang cewek yang Chelsea. Sekarang dia waktu pas saya dari pelayanan dari Cirebon pulang ke Bandung, waktu itu belum ada tol. Di tengah jalan Bapak Ibu, itu entah di mana itu, macet kayak gini. Tiba-tiba nggak tahu gimana, panas juga nggak tinggi. Step Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau anak step ngapain? Bingung kan? Kejang gitu. Saya sebagai pendeta kalau lihat anak step ngapain? Dalam nama Yesus, tetap step Bapak Ibu. Lo betul. Tak tumpang di tangan dalam nama Yesus. Tetap step. Masih kejang gini. Lalu sebagai bapak yang baik, sayang ini Bapak Ibu, nyetir mobil langsung, cari rumah sakit. Wah itu rumah sakit itu gak tahu sampai masuk ke pelosok gitu Bapak Ibu. Masuk, dirawat di sana. Tuhan hanya ingetin satu hal gini. Apa yang kamu pikirin? Bablas anakku Tuhan. Apalagi diceritain, kalau anak step gak ketulung, itu bisa kena otaknya, bisa jaringan gini, begini. Itu ketakutan itu tiba-tiba muncul kayak gini. Kenapa saya cerita dari gini? Biasanya kalau saya doain orang lain, orang hamba Tuhan doain orang lain, tetap percaya, nek ngalami dewe jajal lo nanti kena. Loh betul. Kita akan praktek tentang sesuatu, bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu, dibawa ke rumah sakit, diingetin, keluarga nelpon, jangan disuntik, malah bahaya, jangan gini. Nah ini dikapake kudune saya pikirin. Dan maaf ya, dokternya di UGD biasanya bukan dokter yang asli loh. Maksud saya bukan yang hebatnya, spesialnya. Dokter yang lagi praktek. Aduh Pak, ini harus di ini Pak. Aduh, lah aku yang dokter, aku takut neng aku. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika sedetik itu saya sempat kepikiran ketakutan gini. Saya ngomong istri gini, wis percayakan, anakmu ini gak bakal mati karena Tuhan ngasih kita anak untuk dia ngalami mujizat Tuhan. Tinggal loh. Saudara, saya ini dibesarkan dalam budaya Tionghoa di mana suka ini Bapak Ibu, kalau dulu panas, kejang gitu, itu pakai cacing. You know cacing? Saya itu tiba-tiba kepikiran nyari cacing tanah Bapak Ibu. Betul. Di rumah sakit itu nyanyi ini. Tak bedeti, you know tak bedeti ya. Itu basangannya dibersihin gitu. Lalu saya cari kompor gitu,
tak tim sendiri, minumin, tak minumin ramuan cacing dari bapakmu, saya pikir. Kejang loh Bapak Ibu, masih step gitu. Tak minum dong. Tahu nggak Bapak Ibu? Sadar langsung, aku di mana Dedi? Lo ramati itu, saya bilang. Tuhan ngajari saya untuk belajar tentang kehidupan iman tuh. Ikutlah Tuhan sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu ngalami proses, sebenarnya Tuhan sedang melatih untuk Bapak Ibu nerobos ke sana. Tuhan itu tetap baik. Semua yang baik datang dari Bapa segala terang, daripada Dia. Jadi artinya apa? Kalau kita ngalami sesuatu, jangan mundur. Tetap ikut sepenuh hati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saya bisa dibantu nyanyi lagi apa? Mengiring Yesus atau mengikut Yesus pertamanya? Nah itu. Ya mengikut Yesus dulu ya depannya ya. Oke. Haleluya. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang datang hari ini dengan berkata, Pak, saya lagi punya pergumulan berat Pak. Saya lagi gak tahu hari ini aku harus ngambil keputusan yang mana. Saudara, belajar seperti ini, kenali Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang tertekan, terhimpit, kasih karunia Tuhan itu cukup buat hidup kita. Saya ngomong kepada banyak jemaat, justru waktu engkau gagal, waktu engkau jatuh, jangan lari daripada Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang menopang hidupmu, mengangkat hidupmu. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Amen. Ya Tuhan, aku mengenal kehendaknya. Sekali lagi katakan mengikut Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya berikan hamba yang berkenan selalu. Saudara, secara pribadi hari ini berdoalah sama Tuhan. Tanya Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami mungkin pergumulan, kita harus ngambil keputusan. Kita mungkin ada dalam keadaan di mana ada kondisi yang menekan hidup kita.
Saudara belajar, imanmu harus didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Saudara akan tetap kuat di sana. Saudara akan tetap menjadi orang-orang yang akan berkata, Tuhan, aku tetap mau melekat dengan Engkau. Yang kedua, belajar mengikut Tuhan sepenuh hati kita, Bapak Ibu. Jangan separuh-paruh, jangan setengah-setengah, jangan sungkan dengan pendeta atau hamba Tuhan, jangan sungkan karena dilihat orang. Tapi kita lakukan karena kita punya kesadaran, aku harus lakukan sepenuhnya seperti yang Tuhan mau dalam hidupku. Keputusan Bapak Ibu akan membuat bagaimana rencana Tuhan yang dahsyat digenapi. Dari kehabisan anggur menjadi kelimpahan anggur. Dari kekurangan sampai kita mengalami kelimpahan dalam damai sejahtera. Kelimpahan di dalam semua hal yang baik dalam hidup kita. Mari secara pribadi berdoa, minta Tuhan hari ini, Tuhan tolong aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, itulah kesukaan hati. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku yakin mengenal kehendaknya, hidupku mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya, yakin anugerahnya jadikanku hamba yang benar selalu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu tinggi dalam Tuhan, katakan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku, ku lepas semua aku, mengenal kehendaknya, hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang kenal selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar. Ku yakin anugerahnya. Sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. 1 menit beri kemuliaan, tepuk tangan panjang bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam roh kami. Meteraikan Tuhan, untuk kami terus boleh melihat bahwa tangan Tuhan itu masih bekerja, memberikan mujizat bagi setiap kami. Yang kami harus lakukan, kami hanya berjalan saja, melakukan saja seperti yang Kau perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, dan mau melihat Engkau bukan dari jauh, tapi kami mau mengenal Engkau, pribadi-Mu Tuhan. Mengiring, mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami.
Terima kasih Bapak, persoalan boleh datang, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi yang kami tahu, selama kami mengiringi Yesus, mengenal Yesus, melekat pada Yesus, Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberi mujizat, Tuhan memberikan jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi, Bapak Pendeta Elisa, yang sudah membentangkan firman-Mu, pakai dengan cara-Mu, urapi dengan urapan-Mu, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan dalam hidup hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat dan dipimpin hamba-Mu. Engkau mengurapinya, menambahkan jumlah-jumlah bilangan domba-domba yang Tuhan percayakan, gembalakan. Terima kasih Tuhan. Kami di sini, di keluarga besar BCC, kami bersyukur kami semua boleh ada, boleh menerima firman yang sudah dibagikan malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk malam hari ini berkati ini, dan kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya ditolong, diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan Yesus dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu percaya Yesus juru selamat? Bapak Ibu percaya Yesus juga Tuhan? Amin. Jadi jangan bingung ya, kalau kita mendengar hari ini yang viral berkata bahwa yang jadi juru selamat itu hanya Yahweh saja. Yesus itu bukan yang sebenarnya. Saudara, percayalah, Yesus satu dengan Bapa. Artinya kita kenal Bapa itu daripada Tuhan. Dia sama sehakikat dengan Bapa di surga. Amin. Nah saudara, malam hari ini saya mengajak kita belajar tentang iman. Kita belajar tentang perkawinan di Kana. Saudara, hari-hari ini ketika dalam siaran live, saya melihat bahwa ada banyak orang yang tahu firman, tapi mereka selalu bertanya, bagaimana saya mengalaminya? Bagaimana saya mengalaminya? Saya ketika merenungkan firman Tuhan, saya diingatkan tentang sebuah kisah mujizat yang Yesus lakukan tentang perkawinan di Kana. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu belajar sama-sama, kita lihat bagaimana kita mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Buka dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perhatikan firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Pertanyaan saya, bisa jadi ibu Yesus diundang dan menjadi termasuk orang yang mengurus acara untuk perkawinan di sana. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3 kita baca sama-sama. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara bisa bayangkan sejenak dalam sebuah resepsi di mana makanan pembuka dan makanan penutupnya sudah habis. Berarti acara perkawinan itu akan menjadi acara yang penuh dengan celah. Anggur bicara tentang sesuatu yang melambang sukacita. Anggur adalah bicara sesuatu kebahagiaan. Kalau anggurnya habis, berarti mereka sedang ada dalam masalah yang besar. Ayat 4, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5 baca sama-sama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi baca sama-sama. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 baca sama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 sama-sama. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara, yang pertama, perhatikan di ayat yang keempat. Waktu mereka menghadapi masalah yang besar kehabisan anggur, saudara, Ibu Yesus berkata seperti ini. Saudara, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ayat ini sudah saya baca berulang-ulang. Tapi dalam beberapa waktu, dalam minggu-minggu ini, Tuhan bicara kuat dalam hati saya seperti ini. Apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Saya tanya, apa Tuhan maksudnya? Saudara, mengetahui banyak firman, bagus. Tapi kalau kita tidak mengeksekusi atau mengaplikasikan apa yang kita tahu, nothing. Ibu Yesus berkata kepada pelayan dan berkata, apa yang dikatakan dia, buat aja. Di sana rema Tuhan bicara. Bapak Ibu Saudara, bahwa iman kita harus muncul dari sebuah pengenalan. Amin. Ayo katakan dengan saya, imanku harus muncul dari pengenalan akan Tuhan. Saudara, kenapa Ibu Yesus berkata kepada pelayan itu, sekalipun waktunya belum tiba untuk Yesus mungkin melakukan mujizat, tapi Ibu Yesus percaya siapa Yesus itu. Kenapa? Karena dia ibu yang secara jasmani mengandung Yesus yang adalah dari benih Roh Kudus. Saudara, ketika saya menangkap ini, dia kenal siapa Yesus ini. Nah, saudara, dalam hidup kekristenan hari ini, ada banyak orang tahu yang namanya hal-hal iman, tapi hanya di pikiran, hanya di pengetahuan, hanya ada sekedar jadi sesuatu knowledge dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah kenal, apalagi mengalaminya. Maka hari ini ada banyak orang Kristen, mereka gampang terombang-ambing, imannya tidak kokoh. Mereka hanya sekedar tahu. Mari hari ini belajar. Apa yang kita tahu harus muncul dari sebuah pengenalan. Dan kenyataannya adalah pengenalan akan Tuhan itu akan mendatangkan banyak anugerah dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, perhatikan, kita buka dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, umatku, my people are destroyed because lack of knowledge. Tapi dalam terjemahan lain kata knowledge itu dipakai kata vision. Orang yang tidak punya visi, artinya sebuah pengenalan akan Tuhan, saudara, hidupnya akan dirusak, hancur di sana. Makanya kenapa banyak orang Kristen capek dalam hidupnya. Seringkali imannya itu hanya dipompa-pompa. Imannya hanya gini, aku percaya. Kayak motivator, aku bisa, kamu bisa,
Kita semua bisa. Bayar seminar, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Pulang rumah, iki piye? Banyak orang kan gitu. Di gereja, kamu bisa, saya bisa, kita bisa. Setelah pulang ke rumah, di sanalah peperangan rohaninya. Banyak orang berpikir, utangku banyak Pak. Di gereja kita dengar, Tuhan kita bisa, dengan Tuhan kita bisa. Kamu bisa? Iya kita bisa. Sampai rumah, piye bayar utangnya? Banyak orang langsung down, lalu akhirnya mikir, wis rasa gereja-gerejoan. Imannya hanya jadi sebuah konsep, pengetahuan aja, tapi tanpa sebuah pengenalan. Dengarkan ini Bapak Ibu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ibu Yesus kenal siapa Yesus. Maka dia berkata kepada pelayan-pelayannya, pokoknya apa yang diomongin, lakukan aja. Tidak usah dibantah, kerjakan aja. Hari ini kekristenan kita, kenapa tidak penuh kuasa? Karena kita hanya pakai pikiran, kita hanya main di masalah logika. Padahal bicara tentang iman adalah bicara tentang yang melebihi logika, yang supranatural terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Mari sama-sama ngomong, aku harus kenal Tuhan. Saudara, bagaimana kita kenal Tuhan? Saudara, dulu ada pujian lama. Lagunya kayak gini. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi, semuanya sia-sia saja. Kalau kita kenal Tuhan hanya mau kagum, heran-heran tok saudara. Heran ya, dahsyat, dahsyat. Itu ya kesaksiannya Bapak itu, dahsyat. Nah kesaksianmu, orang. Itu ditolong Tuhan, padahal pujiannya lama. Apa? Kalau lain ditolong, saya juga. Betul kan? Yang sekono ditolong, harusnya kita pun ngalami sama Tuhannya. Tapi kenapa? Kalau lain ditolong, kita ngomong, aku kapan Tuhan? Saudara, kita mengenal Tuhan lewat roh dan firman-Nya. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman saat kita bergaul dengan Roh-Nya yang memimpin kepada kebenaran dan bergaul dengan firman-Nya yang adalah kebenaran. Bapak Ibu, putuskan itu dalam hidupmu. Kalau engkau ingin terus hidup berjalan dengan iman, kenal Tuhan seumur hidup kita. Amin. Amin. Jangan jadi Kristen kebanyakan, Bapak Ibu. Saudara, Yesus itu sangat dikagumi orang pada masa itu. Nanti saudara buka di Yohanes 6. Dia buat mujizat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Semua orang mengagumi hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi lihat Bapak Ibu, setelah itu orang-orang itu datang lagi pada Yesus. Lalu Yesus ngomong kayak gini, kamu datang kepadaku hanya karena engkau ini mau ngejar roti gratis kan? Walaupun di PCC Anda pulang dapat roti, tapi tujuannya bukan itunya. Sing sepakat katakan amin. Bukan itu.
Lalu orang ini yang ikut berbondong-bondong Bapak Ibu, setelah mendengar perkataan Yesus, minggat kabeh Bapak Ibu. Dan dia ngomong ke sama murid-muridnya yang inti, kamu nggak pergi juga. Malah diusir Bapak Ibu. Ayo, nek lunga-lunga aja. Artinya apa? Sama berkata, kalau iman kita tidak didasarkan pada pengenalan akan Tuhan, semua akan gampang terombang-ambing. Tapi waktu kita kenal lewat rohnya, kita bergaul dengan rohnya, saat kita menyembah Tuhan tadi, saya tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menolong kita berdoa. Orang yang berdoa dalam roh dengan keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus tolong kita. Mungkin ada yang datang dengan masalah. Saudara, Roh Kudus semakin waktu engkau menyembah, Dia menolong kita. Firman-Nya menolong kita dalam ketidaktahuan kita. Maka iman kita harus didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-6 dan 7. Saudara, tiba-tiba Yesus, sepertinya penulis Yohanes ini saudara, dia setelah diomongkan apa yang dibuatnya, lakukan itu, tiba-tiba langsung diceritakan kayak terpotong. Di situ ada 6 tempayan. Disediakan untuk pembasuhan. Saudara ngerti pembasuhan itu buat apa? Untuk nyuci kaki Bapak Ibu. Kan mereka pakai kasutnya nggak kayak kita. Kalau Bapak Ibu ke gereja saya, harus lepas ke sepatu. Tapi waktu itu Bapak Ibu, semua kemana-mana, mereka ada di padang pasir, kaki kotor Bapak Ibu. Maka disediain di depan rumah itu tempat kayak tempat basuhan untuk basuh kaki, nyuci kaki. Baru masuk ke tempat pesta. Saudara, di situ ada 6 tempayan pembasuhan yang masing-masing isinya 3 buyung, 2-3 buyung. Nah, saudara, lalu Yesus berkata sama pelayan, perhatikan ini. Ini ngomong sama pelayan loh. Isi semua itu penuh dengan air. Saudara, saya mau tanya, gampang nggak ngisi tadi tempat pembasuhan dengan air, gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Ini ditanyai jemaatnya luar biasa. Tempat pembasuhan itu diisi air gampang atau tidak? Gampang Bapak Ibu. Tinggal nimba air, dimasukin ke tempat pembasuhan. Tapi yang jadi masalah demikian. Setelah itu Yesus berkata, sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka kehabisan apa? Anggur. Kan ada lagu, anggur merah. Enggak. Saudara, mereka ngisinya apa? Air. Waktu disuruh ngisi air itu gampang Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah, cedok bawa ke pemimpin pesta. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Mereka tahu yang diisi apa? Air. Waktu saya baca ini Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, dari semalam aja saya tuh nggak tidur. Saya mikir, kalau yang jadi pelayannya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semua, Anda mau lakukan itu? Ini pesta beneran loh Bapak Ibu, bukan pesta etok-etokan Bapak Ibu. Jadi waktu mereka kehabisan anggur, lalu dicedok dibawa ke pemimpin pesta. Karena pemimpin pesta akan nyicipi dulu. Anggurnya masih terbaik, berarti kita akan pesta. Panjang tambah panjang lagi. Orang Israel, kalau menikah, ada acara kawinan gitu Bapak Ibu, jauh lebih lama. Kenapa? Karena mereka nunggu saudara-saudara dari tempat untuk datang ke tempat itu. Sembari menunggu yang lain, maka mereka akan buat itu panjang acara. Dan salah satu hidangan yang harus ada adalah anggur. Nah, yang diisikan pelayan adalah toyo petak, banyu.
Pertanyaan saya munculnya kayak gini. Waktu dibawa ke pemimpin pesta, kita semua kan iso mikir. Butuh anggur. Tapi sing dibawa air. Kalau Bapak yang digituan gimana Pak? Mau nggak Pak? Bawa. Kita akan mikir, aku yo pelayan-pelayan. Tapi maaf, mungkin kita akan ngomong, tapi aku rak goblok. Loh betul. Coba mikir. Di sana hanya butuh satu kata Bapak Ibu. Kerjakan dalam ketaatan. Waktu saya merenung ini Bapak Ibu, nggak iso tidur Bapak Ibu. Kalau itu saya akan berontak. Kalau di situ ada pelayan yang banyak, wes kowe ae, kowe ae. Ini berkaitan dengan acara pestanya. Tapi lihat, waktu mereka belajar untuk nurut seperti yang Ibu Yesus tadi katakan. Apa yang dikatakan? Buatlah itu, kerjakan aja. Mereka bawa. Saya mau tanya, airnya berubah jadi anggur. Waktu kapan Bapak Ibu? Sempat mikir gak? Waktu dibawa ke pemimpin pesta, atau waktu dicedok sama pemimpin pestanya? Ayo. Bapak Ibu tahu kan anggur sama air beda kan warnanya? Tahu ya? Ini wajahnya gini suci kabeh gitu. Gini. Tahu kan bedanya? Jadi kapan berubahnya itu kapan? Sekarang saya kasih pertanyaan nih. 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Berubahnya di mana? Ayo, sempat mikir nggak? Ayo. Berubahnya di mana? 5, jelas 5 itu dihitung yo 5. Betul kan? 2 ikan sebelah saya. Kan Yesus didoakan mengucap syukur, setelah itu bagikanlah. Berubahnya bisa ngasih makan 5.000-nya di mana? Ayo. Apa tiba-tiba langsung abot langsung ini Bapak Ibu? Enggak. Tapi berubahnya adalah ketika mereka membagikannya. Bertindak seperti yang Yesus katakan. Ada kata anablepo, di mana mata mereka ditujukan kepada hal yang ilahi. Jadi kan mereka suruh bagikan, mereka bagi. Waktu dibagi, tiba-tiba nggak pernah habis. Sampai sisa berapa Bapak Ibu? Yang bawa 5 roti 2 ikan siapa Bapak Ibu? Siapa? Tahu namanya siapa? Roti boy. Bukan itu bercanda. Atau lagi. Saudara, sama Bapak Ibu. Waktu mereka membawa, saya tahu air tetap jadi air. Tapi waktu mereka bertindak aja nurut. Waktu dicedok pemimpin pesta, saat dicicip itulah air jadi anggur. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan berapa banyak yang kita tahu, berapa banyak yang kita masukkan dalam pikiran kita, tapi berapa banyak yang kita mau kerjakan untuk kita ikutin perkataan Tuhan. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Berapa waktu yang lalu saya itu diundang teman saya di Riau untuk pelayanan di pedalaman di Tanjung Medan. Itu dari Riau masih 6 jam lagi ke Tanjung Medan. Lalu dari Tanjung Medan masuk ke sebuah daerah pedalaman yang namanya Tobing Tinggi. Bapak Ibu, di Tobing Tinggi itu nggak ada sinyal handphone, nggak ada listrik, jadi listriknya masih pakai diesel. Saya KKR di sana. Dan waktu kita nyampe ke sana itu sudah teler Bapak Ibu. Kenapa? Perjalanan lewati gunung, lewati lembah, dan itu musuhnya itu sama debu dan truk Bapak Ibu. Sampai sana
Jadi pendeta datang, karena di sana mayoritas saudara-saudara kita dari halak kita semuanya Bapak Ibu, orang-orang Batak sepanjang ini. Jadi pendetanya kadang, pendetanya wes teko, semua langsung ngumpul ke gereja, dinyalain. Baru datang kita lagi pengumuman semua sepanjang jalan itu, semua lagi ngumpul, tiba-tiba ada satu orang itu tergopoh-gopoh naik motor Bapak Ibu. Pak pendeta tolong doakan anak kita mau mati Pak. Saya mikir, loh anak-anakmu kok bingung mati? Dia baru lahir Pak, kalau di daerah ini Pak, kalau sampai anak 3 hari tiba-tiba nangis menjerit itu kayak dia itu ketakutan dengan apa, meninggal gitu Bapak Ibu. Saya sama teman saya, ya udah kita nyusul. Saya tanya teman saya yang pendeta ini, tahu tempatnya? Tahu. Ya namanya wis gelap Bapak Ibu. Dia jalan di depan kita itu terus hilang Bapak Ibu. Nah saya tuh pakai handphone tak gini, gak ketok Bapak Ibu. Itu jalan gak ketok. Tahu Bapak Ibu, ketika motor itu dilihatin, kiri kanan ini jurang ternyata Bapak Ibu. Kita muter-muter, jalan wis gak tahu kemana. Tapi teman saya untungnya dituntun Tuhan sampai ke sana. Nah ini peperangannya di sini. Waktu sampai di sana, betul Bapak Ibu, itu satu daerah itu sudah nunggu di sana. Intinya ginilah, kalau ini sampai lewat hari ini masih nangis-nangis terus, mereka punya sebuah kepercayaan, ada yang ngambil. Saya datang ke tempat itu, capek, muka debu, saya langsung ngomong gini, Tuhan aku harus ngopo. Tuhan bicara gini, berdoa, urapi bapaknya, urapi ini. Kamu bawa minyak, doakan aja. Lepaskan kuasa Tuhan di sana. Dan ternyata mereka bukan orang Kristen. Keluarga ini tuh, apa ya, mereka percaya Kristen tapi juga ada kepercayaan lain kepada roh leluhur lah gitu. Saudara saya nurut, saya berdoa. Bapak Ibu, saya ngomong, anakmu pasti sembuh. Baru lahir, masih merah, pasti sembuh. Saya bilang gitu. Saya doain urapin. Waktu ngurapi ini Bapak Ibu, ya namanya pendeta karismatik, ya doain urapi dalam nama Yesus. Saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Saya doakan, rumah itu dikuduskan, berdoa, diurapi gini. Anak ini saya ngomong kayak gini, dalam nama Yesus, aku perkatakan tidak akan mati. Selesai. Karena ditunggu KKR sana. Saya selesai gini. Malam itu Bapak Ibu, ini disaksikan warga di sana. Ada sesuatu yang diceritakan, sesuatu yang keluar. Dari anak yang nangis sampai kejer itu, muka itu membiru, karena tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Dan mereka lihat anak ini tiba-tiba terdiam. Dan maaf, mereka masih mau disusu ASI sama gini. Padahal selama 3 hari nggak pernah mau minum. Selalu tumpah, nangis, gak karu-karuan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya dengar ceritanya. Satu keluarga, bahkan satu daerah itu, akhirnya dibangun satu gereja. Karena mereka lihat kuasa Tuhan dari anak kecil ini. Yang harusnya secara kuasa okultisme, dia bakalnya mati untuk ditumbalin. Tapi dengarkan ini, kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Karena kuasa Tuhan lewat satu keluarga ini ingin menyelamatkan daerah itu. Anaknya hidup dan hari ini gereja Tuhan dibangun di sana. Katakan amin. Waktu saya lihat itu Bapak Ibu, saya waktu pas lihat kondisinya, saya dikirim foto pelayanan, saya lihat gini, kalau Tuhan bekerja, ketika ada orang berkata, ya Tuhan aku mau. Saudara, urusan kita itu, bagian apa yang aku kerjakan, aku lakukan. Urusannya Tuhan, biarkan Tuhan yang kerjakan. Nah, seringkali kita, orang Kristen, ngurusi bagiannya Tuhan, bagian kita, gak pernah dikerjake. Bahasa Inggrisnya keren. You do your part, I do my part. Tuhan akan kerjakan bagiannya dalam kita. Pasti diselesaikan. Kita ini, kerjakan bagian kita dalam anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayo lakukan bagian kita. Hanya butuh orang yang mau melakukan dalam yang namanya ketaatan. Ayat terakhir Bapak Ibu.
Saya akan tunjukkan bagaimana sisi ketaatan. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Perhatikan ini, Bapak. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Perhatikan ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, Yesus itu ngajar dan dia naik ke perahu Simon ini. Sepanjang malam Simon nangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Dia berlayar, dia pergi untuk menangkap ikan, sepanjang malam dia nggak dapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perhatikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan di ayat yang keempat, tolong dibuka ayat keempat. Saudara, di ayat yang keempat, waktu Yesus ngomong, "Bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jala." Yesus itu ngomongnya dalam bahasa aslinya, tebarkan jala-jalamu. Jala yang kau punya, yang sedang dikukuti, yang mau diberes itu, tebarin semua. Seperti itu. Tapi dijawab Simon kayak gini, di ayat yang kelima. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Dijawab Simon, "Tak tebarkan satu jala." Nangkap ya? Yesus nyuruhnya apa? Tebarkan banyak jala. Tapi dieksekusi sama Simon, ditebarkan satu jala. Dalam bahasa Inggrisnya, di King James juga dikatakan, ketika Yesus menyuruh dipakai kata nets, tapi ketika Simon meresponi, hanya pakai kata net, satu jala. Nah, ketika saya merenung ini loh Bapak Ibu, kenapa ada banyak yang bocor dan tercecer? Karena kita ini gak ikuti apa yang Tuhan mau itu secara utuh, penuh. Kalau Simon hari itu, dia tebarkan semua jala, saya yakin ceritanya, tidak akan ada ikan yang tercecer karena jalannya koyak. Jadi saya menangkapnya. Waktu Yesus menyuruh tebarkan banyak jala, Simon ini kan capek sepanjang malam gak dapat apa-apa. Wes, sungkan, wes, nggo nyeneng-nyeneng kayak tebarine siji. Nangkap ya? Kenapa? Karena untuk ukuran ini Bapak Ibu, orang nangkap ikan itu malam hari. Tapi Yesus ngajar, itu sudah di waktu yang siang. Jadi waktu Simon yang adalah nelayan, dia berpikir, sepanjang malam aku udah kerja aja nggak dapat apa-apa. Tapi ya udahlah, demi sungkan sama ini, guru ini, ya harus tebarkan satu aja. Yang terjadi, dapat ikan, tapi jalannya koyak. Berarti ada banyak yang tercecer, yang hilang. Ini bicara tentang sesuatu. Kalau jalan sama Tuhan, ngikuti Tuhan, aja separuh-separuh Bapak Ibu. Seperti tadi pelayan berkata, cedok bawa ke pemimpin pesta. Iman kita juga harus merespon, ya Tuhan. Urusan di sana, urusannya Tuhan. Bagianku, aku kerjakan apa yang memang Tuhan suruhkan atasku. Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, kenapa banyak orang nggak ngalami utuh dalam hidupnya, diberkati tapi malah justru membuat koyak dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita nggak ikut sepenuhnya. Ada pujian berkata, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ada banyak orang ikut sekarang, gak kesukaan dalam hidup kita, hanya separuh. Bahkan kadang
Seperti nabi-nabi yang lihat di depan itu Bapak Ibu, Elia mau diangkat ke surga, Elisa itu tepat ngikuti Elia. Elisa ngikuti. Tapi banyak nabi muridnya hanya lihat dari kejauhan. Mabur gak yo? Diangkat Tuhan gak? Nah gitu Bapak Ibu. Ada banyak orang itu lihat Tuhan itu dari kejauhan. Alah serapopo, yang penting cek ketok gini. Dengarkan ini. Kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita ketika kita ini nggak mau seutuhnya nyemplung di situ. Maka ada pujian kan ngomong, gandul Gusti. Amin. Bapak mau gandul Gusti? Ngerti nggak gandul itu maksudnya? Berarti Bapak Ibu benar-benar nempel, gantung sepenuhnya sama dia kan? Betul kan? Ada banyak orang nyanyinya gandul Gusti, gondal gandul, kayak gandul sepenuhnya Bapak Ibu. Amin. Gandul sepenuhnya. Udah ikuti. Bapak Ibu kan kita digambarkan Tuhan itu gembala yang agung, kita ini apa? Domba. Dudu bebek. Bapak Ibu tahu orang yang angon bebek. Bebeknya di depan, yang gembalanya di belakang. Yo, awas. Kalau domba itu ngikuti, makanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sepenuhnya ikut aja Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya belajar kayak gini, Tuhan, aku nggak ngerti besok. Aku nggak tahu bahkan ke depan. Tapi yang aku tahu bahwa kalau aku ngikut Tuhan, aku percaya rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun ada banyak problem, pergumulan, ada banyak hal, bahkan tadi pujian tadi, sekalipun ada banyak yang ninggalkan, dengarkan ini, aku tetap memilih untuk percaya Tuhan. Orang yang kayak gini Bapak Ibu, percaya, hidupnya nggak usah minta berkat, diberkati Tuhan pasti. Saya tuh ngajarin ke jemaat apa? Gak usah jadi orang yang ngikuti Tuhan. Berkati aku Tuhan. Percayalah, hidup yang kita hidupi adalah berkat Tuhan. Amin ya. Jadi hari ini apa Bapak Ibu? Udah ngikut sepenuh hati. Ikut, jangan separuh-separuh. Kalau mau lakukan sesuatu, lakukan. Saya tahu kita semua mungkin sering ngalami banyak kegagalan, banyak hal yang membuat kita kadang lelah. Tapi ini waktunya kita datang. Yesus ngajari, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ngikut aja. Pikulah kuk yang kupasang. Kata kuk itu bicara pasangan. Sebelah Yesus, sebelah kita. Alias apa? Sebenarnya Tuhan yang akan bawa kita. Ngikut aja. Hidup kita akan ada dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak mau ngikut sepenuhnya? Jadi nggak boleh sungut-sungut ya. Ada banyak orang itu kalau ngikut Tuhan nggak lagi punya masalah, langsung sama katane. Jangan jadi Kristen katane. Jadi Kristen yang mengalami Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Ini anak saya nih. Saya punya pengalaman dalam hidup, Bapak Ibu. Anak saya ini waktu pas masih kecil ini. Dulu anak saya yang cewek yang Chelsea. Sekarang dia waktu pas saya dari pelayanan dari Cirebon pulang ke Bandung, waktu itu belum ada tol. Di tengah jalan Bapak Ibu, itu entah di mana itu macet kayak gini. Tiba-tiba nggak tahu gimana, panas juga nggak tinggi. Step Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau anak step ngapain? Bingung kan? Kejang gitu. Saya sebagai pendeta kalau lihat anak step ngapain? Dalam nama Yesus, tetap step Bapak Ibu. Lo betul. Tak tumpang di tangan dalam nama Yesus. Tetap step. Masih kejang gini. Lalu sebagai bapak yang baik, sayang ini Bapak Ibu, nyetir mobil langsung cari rumah sakit. Wah itu rumah sakit itu gak tahu sampai masuk ke pelosok gitu Bapak Ibu. Masuk, dirawat di sana. Tuhan hanya ingetin satu hal gini. Apa yang kamu pikirin? Bablas anakku Tuhan. Apalagi diceritain, kalau anak step gak ketulung, itu bisa kena otaknya, bisa jaringan gini, begini. Itu ketakutan itu tiba-tiba muncul kayak gini. Kenapa saya cerita dari gini?
Biasanya kalau saya doain orang lain, hamba Tuhan doain orang lain, tetap percaya. Nek ngalami dewe jajal lo nanti kena. Loh betul. Kita akan praktek tentang sesuatu. Bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu, dibawa ke rumah sakit, diingetin, keluarga nelpon, jangan disuntik, malah bahaya, jangan gini. Nah ini dikapake kudune saya pikirin. Dan maaf ya, dokternya di UGD biasanya bukan dokter yang asli loh. Maksud saya bukan yang hebatnya, spesialnya. Dokter yang lagi praktek. Aduh Pak, ini harus di ini Pak. Aduh, lah aku sing dokter, aku takut neng aku. Tapi lihat Bapak Ibu. Ketika sedetik itu saya sempat kepikiran ketakutan gini. Saya ngomong istri gini. Wis percayakan, anakmu ini gak bakal mati. Karena Tuhan ngasih kita anak untuk dia ngalami mujizat Tuhan. Tinggal loh. Saudara, saya ini dibesarkan dalam budaya Tionghoa di mana suka ini Bapak Ibu. Kalau dulu panas, kejang gitu, itu pakai cacing. You know cacing? Saya itu tiba-tiba kepikiran nyari cacing tanah Bapak Ibu. Betul. Di rumah sakit itu nyanyi ini. Tak bedeti, you know tak bedeti ya. Itu basangannya dibersihin gitu. Lalu saya cari kompor gitu, tak tim sendiri. Minumin. Tak minumin ramuan cacing dari bapakmu, saya pikir. Kejang loh Bapak Ibu, masih step gitu. Tak minum dong. Tahu nggak Bapak Ibu? Sadar langsung, aku di mana Dedi? Lo ramati itu, saya bilang. Tuhan ngajari saya untuk belajar tentang kehidupan iman tuh. Ikutlah Tuhan sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu ngalami proses, sebenarnya Tuhan sedang melatih untuk Bapak Ibu nerobos ke sana. Tuhan itu tetap baik. Semua yang baik datang dari Bapa segala terang, daripada Dia. Jadi artinya apa? Kalau kita ngalami sesuatu, jangan mundur. Tetap ikut sepenuh hati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.